Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan sejumlah kebijakan baru terkait komoditas pangan strategis. Pemerintah memangkas kuota impor daging kerbau dari 200.000 menjadi 100.000 ton karena realisasi yang minim. Sementara itu, untuk mendukung pengemukan sapi lokal, kuota impor sapi bakalan ditambah hingga mencapai 530.000 ekor pada tahun ini. Zulas menegaskan fokus pemerintah adalah memberikan dampak ekonomi dalam negeri melalui penggemukan sapi hidup. Sebab hal ini melibatkan petani rumput hingga produsen pakan. Sebaliknya, impor daging beku dinilai tidak memberikan nilai tambah karena langsung dikonsumsi tanpa proses produksi. Di sisi lain, pemerintah juga menolak usulan impor jagung saat panen raya demi menjaga harga di petani. Namun terdapat kendala penyimpanan akibat penuhnya gudang beras. Untuk komoditas garam industri, pemerintah resmi menunda target swasembada hingga akhir 2027. Kebijakan larangan impor garam industri yang harusnya berlaku awal 2025, hal ini dilakukan karena industri farmasi dan makan minuman masih bergantung pada garam impor. Pemerintah berencana membangun fasilitas pengolahan garam nasional dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dari 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 17 Mei 2025. Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perkebunan di tingkat petani. Tarif 10% dikenakan atas ekspor CPO, termasuk variasi produknya seperti minyak sawit rendah asam lemak, minyak mesocrab, dan minyak sawit merah hingga degumet palm oil. Tarif serupa juga berlaku untuk minyak inti sawit atau crude palm kernel oil, minyak tandan kosong, palm oil meal effluent oil, dan high acid palm oil residu. Dengan berlakunya peraturan baru ini, maka PMK nomor 62 tahun 2024 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemerintah resmi mengumumkan 8 kebijakan baru untuk menggenjot ekonomi Indonesia agar tetap tumbuh di atas 5% pada 2025. Langkah ini merespon pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang melambat menjadi 4,87% secara tahunan. Kemenko Perekonomian menjelaskan kebijakan ini terdiri dari langkah jangka pendek dan jangka menengah. Di antaranya, pertama, penguatan konsumsi rumah tangga melalui perluasan program makan bergizi gratis, bantuan sosial hingga diskon transportasi publik. Kedua, kemudahan berusaha dengan menyederhanakan izin dan revisi aturan di bidang usaha penanaman modal. Ketiga, peningkatan pembiayaan sektor produktif melalui penyaluran KUR dan kredit investasi padat karya. Keempat, perluasan pasar ekspor termasuk penyelesaian perjanjian dagang dan penetrasi pasar non-tradisional. Kelima, pembentukan satuan tugas deregulasi untuk memangkas perizinan ekspor-impor dan mendukung aksesi Indonesia ke OECD. Untuk jangka menengah, pemerintah akan fokus pada hilirisasi industri, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi dan ekonomi hijau. Pemerintah optimis, kombinasi kebijakan ini akan memperkuat pemulihan ekonomi nasional ke depan. Ekonomi Jepang resmi masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam setahun. Di kuartal 1 2025, pertumbuhan ekonomi negeri Sakura menyusut 0,2% secara kuartalan, lebih dalam dari perkiraan analis yang memproyeksi minus 0,1%. Kontraksi ini dipicu melemahnya konsumsi swasta, mandat pengeluaran pemerintah, dan defisit perdagangan. Ekspor anjlok 0,6%, sementara impor naik 2,9%. Secara tahunan, ekonomi Jepang turun 0,7%, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 2,4% di kuartal sebelumnya. Analis menyebut penyusutan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar atas kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti China. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi Jepang ke depan. Gejolak bisnis global. Trump ancam Apple hentikan produksi iPhone di India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump desak Apple untuk pulang kampung. Produksi harus di dalam negeri, bukan lagi di India atau China. Trump menegaskan Apple telah berinvestasi 500 miliar US dollar di Amerika Serikat. Meski begitu, Trump meminta tidak membangun produksi di negeri Bollywood. Diketahui, Apple saat ini tengah diversifikasi produksi ke India dan Vietnam, dengan target 25% iPhone diproduksi di India.
Apple sendiri telah mengumumkan investasi senilai 500 miliar US dollar di Amerika Serikat, termasuk pabrik server AI di Houston mulai 2026. Investasi selama 5 tahun itu bertujuan untuk membuka lapangan kerja 20.000 pekerja baru dan memproduksi server AI. Tak hanya itu, Apple akan membuat akademi manufaktur di Detroit dan sejumlah pusat data di wilayah Amerika Serikat.